wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firna Dias dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Kali ini saya sedang berada di Hotel Mambruk Anyar. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit mereview nih tentang bagaimana sih kesiapan Hotel Mambruk dalam menghadapi bencana. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk ikutin saya! Kali ini kita sedang bersama dengan Pak Sofyan selaku perwakilan manajemen dari Hotel Mambruk. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak. Ya. Nah Pak, kita akan ngobrol sedikit nih tentang Hotel Mambruk dan juga kesiapan Hotel Mambruk dalam menghadapi bencana ya Pak. Oke. Pak, kan semua sudah tahu nih tentang Hotel Mambruk. Kalau boleh tahu, sebenarnya kapan sih Pak berdirinya Hotel Mambruk itu sendiri? Oke. Untuk Hotel Mambruk ini berdiri sejak tahun 1990. Jadi kalau dihitung sekarang mungkin umurnya sudah sekitar 32 tahun. 32. Ya, gitu. Jadi sudah bisa dibilang ini salah satu hotel legend yang ada di area Anyer ya. Seperti itu. Berarti termasuk hotel yang sudah lama berdiri ya Pak ya? Betul. Terus untuk fasilitas dan keunggulannya sendiri dari Hotel Mambruk ini itu apa aja sih Pak? Oke, untuk fasilitas Hotel Mambruk kita itu punya total kamar sekitar 145 kamar. Jadi 145 kamar itu terbagi dari 3 tipe. Ada tipe Superior, Premier Deluxe, dan Residence. Dan juga kita punya kapasitas untuk meeting itu sekitar bisa mengcover sampai 1000 kapasitas orang. Ya. Dan keunggulan hotel kita juga selain hotel kita ini bentuknya resort dan juga mempunyai alam terbuka, kita juga bisa mengcover untuk event itu sampai 10 event. Itu salah satu keunggulan Hotel Mambruk. Di mana juga selain itu Hotel Mambruk juga punya fasilitas pantai yang kita perlu akses langsung. Kalau tadi Mbak sempat lihat di belakang, itu menjadi salah satu kelebihan Hotel Mambruk untuk saat ini. Gitu. Nah, biar kenal lebih dekat, boleh nggak sih Pak nanti kita jalan-jalan nih ke belakang biar penonton di rumah juga tahu nih apa aja sih fasilitas yang ada di belakang. Oke, nanti pokoknya kita lihat ke fasilitas lebih lengkap ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Usman selaku Quality Assurance Manager dari pihak Mambruk Hotel. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Iya, halo selamat siang. Nah, boleh kita jalan sedikit ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke, dengan kondisi Mambruk yang luar biasa ini ya Pak ya, ketika kita berbicara dari sisi kebencanaannya Pak, ada tidak sih di sini tim yang khusus tentang penanggulangan bencana? Oke, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah dan emang kondisi kita di sini rawan bencana, maka kita dari Hotel Mambruk Anyar sudah membentuk tim kesigapan bencana tersebut. Dan tim kesigapan bencana itu terbentuk dari mulai level paling atas sampai ke level paling bawah, kita sudah diikut sertakan. Dan sesuai dengan SOP yang sudah berjalan di dalam melakukan tugasnya mereka masing-masing. Oke. Untuk SOP-nya sendiri Pak, apakah ada SOP khusus untuk penanggulangan bencana di Hotel Mambruk ini? Pasti, kita sudah membentuk tim, nah SOP-nya pun kita sudah buat selengkap mungkin. Ya. Jadi sudah tersedia Pak ya untuk SOP-nya? Ya. Oke, kita pindah tempat yuk Pak. Boleh? Aku pengen kenal lebih jauh nih tentang Hotel Mambruk. Ya, silakan Ibu. Pak, beberapa tahun terakhir ini kan kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ya Pak ya. Di mana COVID-19 ini pandemi yang mempengaruhi beberapa sektor, termasuk perhotelan ya Pak ya. Gimana sih Pak Hotel Mambruk ini dalam menghadapi COVID-19 ini? Memang dalam masa pandemik ya, kemarin itu kita terpuruk banget ya mengenai masalah penghasilan kita. Mungkin bukan hanya Hotel Mambruk Anyar, hotel-hotel yang lain juga ada dampaknya. Tapi kita sesuai dengan arahan Satgas COVID, nah kita mengikuti segala sesuatunya itu dengan protokol kesehatan dan segala yang disarankan oleh tim Satgas. Ya. Untuk prokesnya sendiri nih Pak, di Hotel Mambruk, adakah prokes yang diterapkan di Hotel Mambruk ini sendiri? Ya, prokes sendiri itu diwajibkan untuk
di hotel, terutama untuk di Hotel Mambruk Anyer, untuk tamu dan juga untuk karyawan prokes. Misalkan tamu ketika mau check-in dia harus mengecek di Peduli Lindungi, dan juga disediakan pendeteksi suhu, terus sanitizer dan sebagainya, alat pencuci tangan juga kita sudah siapkan semuanya, dan juga di kamar-kamar juga sudah menggunakan disinfektan semuanya. Selengkap itu ya Pak ya ternyata. Nah, ada nggak sih Pak Satgas COVID di Hotel Mambruk ini sendiri? Ya, sesuai dengan anjuran pemerintah juga bahwa kita sudah membuat satu Satgas COVID-19. Berarti lengkap ya Pak ya untuk prokes dari COVID-nya sendiri itu sangat dipikirkan ya Pak ya. Iya, Jadi betul. untuk keamanan pengunjung. Dan itu adalah bagian dari ketika kita mendapatkan sertifikasi CHSE, nah itu yang harus kita tonjolkan bahwa penanggulangan COVID itu harus benar-benar harus betul-betul sigap, harus betul-betul kita sudah siap semuanya sehingga tamu pun nyaman, karyawan pun akan tetap sehat selalu. Oke, ini mungkin bagian dari prokes juga ya Pak ya. Betul. Ada Peduli Lindungi, ada Iya, hand sanitizer juga ya Pak ya. Jadi kita di tempat-tempat yang ada tamu berkumpul banyak tamu, seperti misalkan di sini kan di Lighthouse Bar, kita disediakan fasilitas ini semuanya, di front office juga ada, dan juga di restoran juga lengkap kita ada semuanya. Oke, di Lighthouse Bar-nya sendiri berarti aman ya Pak ya Aman. untuk COVID ya Pak ya. Oh, di sini juga ada ini ya Pak, scan suhu badan ya Pak ya. Scan suhu Oke. kita yang otomatis ya. Otomatis. Berarti aman ya Pak untuk prokes COVID-19 di sini? Insya Allah aman. Nah Pak, tadi kan saya dengar sedikit nih Pak tentang CHSE. Nah sebetulnya dari Hotel Mambruk ini sendiri sudah dapat sertifikasi apa saja sih Pak tentang COVID-19? Oke, sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa Hotel Mambruk Anyer, hotel-hotel ya terutama ya, itu harus sudah ada sertifikasi untuk keamanan tamunya. Nah, Hotel Mambruk Anyer sudah mendapatkan dan sudah mengikuti sertifikasi dari CHSE itu. CHSE adalah sertifikasi kebersihan dan untuk keamanan, kenyamanan tamu ketika COVID berlangsung. Itu. Dan yang selanjutnya juga kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Banten. Berarti aman sekali ya Pak ya? Aman. Pengamanannya. Hotel Mambruk Anyer aman. Iya, tersertifikasi Ya, juga sudah ya Pak ya? tersertifikasi dan Oke. kita menjalankan prokes juga. Dan unggul juga ya Pak ya? Ya. Oke. Ketika berbicara tentang kebencanaan, ada kebencanaan non alam ya Pak, yaitu kebakaran. Nah untuk Hotel Mambruk ini sendiri nih Pak, bagaimana sih proteksi kebakarannya di sini? Ya, proteksi kebakaran sendiri kita sudah menyiapkan seperti misalkan APAR ya, dari di beberapa kamar-kamar sudah disediakan APAR ya. Terus juga di office juga sudah disediakan APAR, dan juga ada fasilitas hidran. Setiap unit itu sudah ada hidran. Di samping itu juga ada beberapa kamar yang menggunakan smoke detector. Smoke Fasilitas detector, yang untuk proteksi kebakaran. Oke, untuk kapasitas pegawainya sendiri Pak, ada nggak sih Pak pelatihan-pelatihan tentang kebakaran kah atau tsunami kah gitu Pak? Ya, kita sudah melakukan pelatihan fire drill dan juga tsunami drill. Kita lakukan itu setiap tahun, kita mengadakan untuk refresh ya gitu. Jadi menghadapi bencana ya jangan sampai kita terlupakan dengan Ilmu-ilmunya ya Pak ya. dengan, ya keadaan untuk proteksi untuk menghadapi bencana tersebut. itu Jadi kita sendiri. harus berikan pelatihan-pelatihan. Oke. Ya. Jadi bukan hanya alatnya yang ada ya Pak, tapi orangnya pun, Iya. kapasitas orangnya pun, pegawai di sini pun Iya. dilatih ya Pak ya. Betul. Oke. Ya. Berbicara tadi tentang tsunami ya Pak ya. Ada nggak sih Pak ketika terjadi bencana nih jalur-jalur evakuasi di sini tuh tersedia atau nggak sih Pak? Jalur evakuasi itu kita sudah fasilitasi dengan beberapa sign ya, tanda-tanda pengenal, tanda petunjuk untuk evakuasi. Ya.
ketika terjadi tsunami maka harus mengikuti dari jalur evakuasi tersebut. Jadi mulai dari kamar-kamar, setiap kamar pun di setiap kamar ada sign untuk evakuasi. Terus di luarnya pun kita sudah ada tanda panah sign evakuasi. Di area pun kita sudah ada sign evakuasi. Nah, nanti terkumpul semuanya terpusat pada assembly point yang sudah ditentukan oleh kita. Jadi bukan hanya memikirkan tentang keindahannya saja yang biasa kita lihat di belakang ini ya Pak, tapi juga keamanan pengunjung sangat diperhatikan ya Pak, dari COVID, kebakaran, tsunami drill segala macamnya itu sangat mumpuni gitu ya Pak ya di sini ya. Jadi sangat aman nih Pak untuk ke Hotel Mambruk ya Pak. Nah, terutama ini ya Mbak ya. Jadi untuk evakuasi kita ada dua, evakuasi cepat dan evakuasi lambat, tergantung waktunya ya. Kalau misalkan evakuasi lambat seperti biasa kita terkumpul pada assembly point dan nanti kita jalurnya adalah ke Cisiram sekitar 2 km. Tapi kalau misalkan dalam keadaan genting dan kita membutuhkan evakuasi cepat, kita sudah tersedia fasilitas gedung yang namanya residen atau junior suite ya. Di situ sudah fasilitas 307 orang itu sudah ada tingkat 3 kurang lebih sekitar 8 meter. Gitu. Nah, evakuasi bisa diadakan di situ gitu. Jadi tidak hanya jalur jauh, jalur dekat pun kita sudah ada untuk penampungan evakuasi. Gitu. Jadi fasilitasnya sudah sangat mumpuni ya Pak ya. Ya. Tahu nih Pak, di Hotel Mambruk sendiri nih udah menerapkan early warning system belum sih Pak, atau peringatan dini in case terjadi bencana gempa bumi kah atau tsunami seperti itu? Oke, jadi yang gini, kita alhamdulillah sudah mendapatkan early warning system ya dari BMKG itu, dan equipmentnya ada di Marina itu, dan ini adalah warning receiver system new generation, jadi generasi yang terbaru kita sudah instalasi. Nah, ini adalah hadiah dari BMKG untuk kita. Jadi sistem ini untuk pendeteksi ketika terjadi gempa bumi, bukan hanya untuk di daerah Anyar, di seluruh Indonesia pun bisa terekam di sini. Dari sini biasanya tim Satgas menerima informasi dari SMS, dari sistem WRS ini berupa SMS ke tim Satgas kita. Oke, berarti sudah tersedia ya Pak ya? Sudah. Nah, aku pengen tahu nih Pak, ada nggak sih jalur-jalur komunikasi apabila terjadi bencana di Hotel Mambruk ini? Sudah pasti ya Mbak ya, jadi kita pun sudah antisipasi kalau terjadi ada bahaya, ada bencana dan sebagainya, kita tidak terlepas dari minta bantuan ke pihak yang lain, BPBD atau misalkan BMKG, terus Polres, Polsek, bahkan klinik-klinik yang terdaftar pun kita sudah menyiapkan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke. Berarti sebegitu lengkapnya nih Pak. Ada dari Bapak sendiri ada closing statement nggak sih Pak, atau ajakan nih buat ke Hotel Mambruk buat penonton di rumah? Ya, terima kasih. Hotel Mambruk Anyar sudah memberikan yang terbaik untuk tamu, jadi kita sudah mempunyai sistem yang sangat dirasa sudah baik, sudah cukup sesuai anjuran dari pemerintah, dan kita juga bekerja sama dengan tim Satgas BPBD. Itu kita tamu yang untuk datang ke sini diupayakan untuk senyaman mungkin, dan fasilitas yang ada di sini sudah terlengkapi dengan early warning system dan sebagainya, dan juga menghadapi COVID juga kita sudah menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Itu saja. Jadi aman untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tamu untuk singgah di Hotel Mambruk Anyar ini. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Imron Ruhyadi, SSP PMSI, Camat Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan bahwa
pariwisata di Pantai Anyer sudah aman dan tentunya aman dari sisi kesiapsiagaan bencana sekaligus penerapan protokoler kesehatan COVID-19. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi amannya Pantai Anyer, tingkat kunjungan pariwisata di Kecamatan Anyer juga kami himbau bisa lebih banyak lagi destinasinya dan tentunya insya Allah mudah-mudahan dengan kondisi pariwisata aman tadi, kunjungan wisatanya juga bisa bertambah lagi. Ayo berkunjung ke Pantai Anyer. Anyer aman dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Hotel Mabruk ini sudah sangat aware ya terhadap penanggulangan bencana, sudah tersedia tim penanggulangan bencana, sudah tersedia SOP-nya juga, dan juga untuk proteksi kebakaran ini sendiri sudah sangat tersedia ya di sini. Ada jalur evakuasi, kemudian terlebih prokes COVID-19 sudah sangat dipatuhi di Hotel Mabruk ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Serang untuk pembangunan daerah. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.